Jika kamu pernah memegang sepotong emas di tangan, kamu mungkin merasa sesuatu yang sedikit berbeda, sesuatu yang kuno hampir hidup. Emas tidak hanya bersinar tetapi juga bercahaya, seolah membawa cerita dari ribuan tahun sebelum kita lahir. Peradaban di seluruh dunia dari Mesir hingga Yunani hingga Inka, semuanya berhenti dan menatap cahaya keemasan yang sama. Mereka membentuknya menjadi mahkota, cincin, dan jimat. Tidak hanya untuk tampak megah, tetapi juga untuk mengatakan sesuatu tentang siapa mereka. Emas berarti keindahan, status, kekuasaan, dan keabadian. Bahkan hingga hari ini ketika kita memiliki uang digital dan aset virtual, daya tarik lama itu belum berubah. Emas masih menarik perhatian, masih terasa seperti sesuatu yang layak disimpan. Bagi banyak orang, emas lebih dari sekedar hiasan. Emas adalah jaminan, rencana cadangan, sebuah kepastian kecil ketika hidup menjadi tidak terduga. Jadi sebelum emas menjadi mata uang, investasi, atau tempat berlindung yang aman, emas awalnya hanyalah sesuatu yang sederhana, sebuah logam yang memikat imajinasi kita. Untuk memahami mengapa emas menjadi begitu berharga, kita perlu melihat sesuatu yang sederhana tetapi sangat kuat. Emas tidak berubah, emas tidak berkarat seperti besi, emas tidak menggelap seperti perak, emas tidak hancur atau memudar seperti hampir semua logam lainnya. Dalam dunia kimia, emas hampir tak tersentuh. Udara tidak akan merusaknya, air tidak akan melemahkannya. Bahkan ketika kamu memanaskan emas hingga mendekati 1000 derajat Celcius, logam tersebut meleleh tetapi tidak pernah terbakar, tidak pernah menjadi hitam, tidak pernah hilang. Para pengamat kuno memperhatikan hal ini jauh sebelum sains menjelaskan. Penulis Romawi di Plinius Tua pernah mencatat bahwa emas adalah satu-satunya logam yang tidak dapat dihancurkan oleh api. Dan bagi orang-orang yang hidup di dunia di mana segala sesuatu membusuk, makanan basi, peralatan rusak, kayu membusuk, ini sangat menakjubkan. Sebuah cincin emas yang terkubur selama berabad-abad dapat muncul dari tanah dengan kilauan yang hampir sama persis seperti pada hari pembuatannya. Keabadian semacam itu membuat emas terasa hampir supranatural, seperti sepotong keabadian yang dapat kamu genggam di telapak tanganmu. Karena emas tahan terhadap waktu, orang-orang mulai mempercayakannya dengan waktu mereka, dengan tabungan mereka, kekayaan mereka, warisan mereka. Emas tidak hanya bertahan lama, ia menjanjikan untuk bertahan lama. Inilah sesuatu yang mengejutkan. Emas bukanlah logam terlangka di dunia, bahkan tidak mendekati. Logam seperti rhodium atau platinum jauh lebih langka dan seringkali jauh lebih mahal. Jadi, mengapa umat manusia tidak memilih logam-logam itu sebagai dasar kekayaan? Mengapa emas dan bukan unsur eksotis lain yang terkubur jauh di bawah bumi? Jawabannya terletak pada keseimbangan. Yang dicapai emas hampir sempurna. Emas cukup langka untuk terasa berharga, tetapi tidak terlalu langka sehingga orang tidak dapat menemukannya, menambangnya, memurnikannya, dan menggunakannya. Ketersediaan yang tepat itu memungkinkan seluruh peradaban dari Tiongkok kuno hingga ke Kekaisaran Romawi untuk mengumpulkan emas dalam jumlah yang cukup besar untuk mendukung perdagangan dan perniagaan. Namun, kelangkaan bukanlah satu-satunya faktor. Emas sangat mudah dikelola. Emas meleleh pada suhu yang mudah dikelola. Kamu dapat membentuknya dengan alat-alat sederhana. Kamu dapat menempanya menjadi lembaran tipis atau meregangkannya menjadi kawat halus. Sebaliknya dengan platinum, ia meleleh pada suhu lebih dari 1700 derajat Celcius, jauh di luar jangkauan tungku kuno. Pada tahun 1887, ahli geologi bernama Charles Frederick Holder menggambarkan emas sebagai kompromi ideal antara kelimpahan dan kemustahilan. Dan dia benar, emas berada di persimpangan yang sempurna, mudah diakses, indah, mudah diolah, dan cukup langka untuk membangkitkan keinginan.
Emas menjadi berharga karena umat manusia benar-benar dapat menggunakannya, bukan hanya memimpikannya. Perjalanan emas dari perhiasan menjadi mata uang adalah salah satu titik balik terpenting dalam sejarah ekonomi. Sekitar tahun 6000 sebelum Masehi di kerajaan kuno Lydia, yang sekarang merupakan Turki Barat, dunia menyaksikan koin emas pertama yang diketahui. Koin-koin ini dicap sebagai segel kerajaan, membawa pesan sederhana namun revolusioner. Logam ini memiliki nilai karena raja menjaminnya. Gagasan itu menyebar dengan cepat. Pedagang Yunani mempercayai koin Lydia, penguasa Persia mencetak koin mereka sendiri. Dan Roma dengan kekaisarannya yang luas kemudian membangun seluruh sistem keuangan di sekitar koin emas, seperti Aureus dan Solidus. Tetapi transformasi terbesar terjadi berabad-abad kemudian, ketika negara-negara memformalkan peran emas dengan mengadopsi standar emas. Di bawah sistem ini, uang yang beredar di suatu negara didukung secara harfiah oleh emas yang disimpan di brankas. Uang kertas bukan hanya kertas, itu adalah janji yang dapat ditukarkan dengan sejumlah emas tertentu. Ini membuat perdagangan dapat diprediksi, menstabilkan mata uang, dan menciptakan bahasa kepercayaan internasional. Pada tahun 1925, Winston Churchill menggambarkan emas sebagai jaminan kepastian, fondasi yang dapat menopang negara-negara selama masa-masa sulit. Apakah standar emas sempurna masih diperdebatkan, tetapi satu kebenaran tidak dapat disangkal. Mengaitkan uang dengan emas menciptakan jaminan emosional dan finansial yang dapat melindungi negara. Emas telah menjadi bagian penting dari ekonomi global selama lebih dari 1 abad. Emas tidak hanya mendukung perekonomian, tetapi juga menenangkan masyarakat. Setiap kali dunia menjadi tidak pasti, emas tampaknya muncul ke permukaan, hampir seperti refleks yang tertanam dalam sejarah manusia. Resesi ekonomi, krisis mata uang, ketidakstabilan politik, perang. Selama berabad-abad, setiap kali orang merasakan tanah berguncang di bawah kaki mereka, mereka meraih sesuatu yang kokoh, sesuatu yang familiar. Dan lebih sering daripada tidak, sesuatu itu adalah emas. Selama depresi besar tahun 1930-an, ketika bank-bank bangkrut dan tabungan lenyap, emas tetap menjadi salah satu dari sedikit aset yang masih dipercaya orang. Pada akhir tahun 70-an, dengan inflasi global yang merajalela, harga emas melonjak ke rekor tertinggi. Dan pada tahun 2008, setelah runtuhnya lembaga keuangan besar, emas sekali lagi menjadi tempat perlindungan. Dewan Emas Dunia kemudian menggambarkannya sebagai tempat berlindung yang paling aman, penyimpanan nilai yang bertahan ketika kepercayaan pada hal-hal lain mulai melemah. Mengapa pola ini berulang? Karena emas terbatas. Tidak ada pemerintah atau perusahaan yang dapat mencetak lebih banyak emas. Dan karena emas dikenal di mana-mana, dari New York hingga Nairobi, investor melihatnya sebagai asuransi. Keluarga biasa melihatnya sebagai jaminan. Emas mungkin tidak menawarkan bunga atau dividen, tetapi di saat-saat kacau, ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu kepastian. Di balik semua kimia, ekonomi, dan sejarah, ada sesuatu yang lebih dalam yang menjelaskan nilai emas yang abadi, yaitu kepercayaan. Emas berfungsi bukan hanya karena berkilau atau karena tahan lama, tetapi karena orang-orang di berbagai budaya dan zaman sepakat untuk mempercayainya. Antropolog Jack Weatherford pernah menulis bahwa emas menjadi berharga karena kita mewujudkan sebuah mitos. Tetapi mitos ini bukanlah mitos kosong. Selama beberapa generasi, orang-orang mengamati keabadian emas, ketahanannya terhadap korosi, daya tariknya yang universal, dan seiring waktu, pengamatan itu tumbuh menjadi kepercayaan kolektif. Bahkan saat ini, di era uang digital, mata uang kripto, dan pasar keuangan yang maju, emas membawa bobot psikologis yang sulit ditandingi oleh aset lain. Ketika seseorang memegang batangan emas atau cincin emas sederhana, mereka sering merasakan sesuatu yang melampaui nilai material.
sebuah rasa kontinuitas, sebuah koneksi ke masa lalu, sebuah jaminan yang tenang bahwa betapapun tak terduganya kehidupan, logam ini tetap konstan. Emas bukan hanya komoditas, ini adalah kesepakatan sosial. Sebuah janji yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan di dunia yang penuh ketidakpastian, janji itu sangat kuat. Kisah emas tidak berakhir dengan kekayaan atau mata uang. Faktanya beberapa bab yang paling menarik berasal dari cara-cara tak terduga manusia telah menenun emas ke dalam budaya, seni, dan bahkan teknologi sehari-hari. Ambil contoh makanan. Sejak abad pertengahan di Eropa, para bangsawan menghiasi jamuan makan dengan lembaran emas. Tentu saja bukan untuk nutrisi, tetapi sebagai deklarasi kemewahan. Sebuah buku masak Itali pada abad ke-16 karya Bartolomeo Scapi menggambarkan emas sebagai hiasan berkilauan untuk meja para pangeran. Bahkan hingga saat ini, restoran kelas atas menyajikan makanan penutup dan koktail berlapis emas, bukan karena emas memiliki rasa, tetapi karena kehadirannya mengubah hidangan sederhana menjadi tontonan. Dalam seni dan agama, emas selalu melambangkan sesuatu yang melampaui fisik. Ikon Bizantium bersinar dengan lingkaran cahaya emas yang dimaksudkan untuk melambangkan cahaya ilahi. Patung-patung Buddha di seluruh Asia dilapisi daun emas yang dipersembahkan oleh para penyembah. Dan dalam tradisi Kristen Ortodoks, latar belakang emas digunakan untuk menggambarkan alam suci yang tak tersentuh oleh waktu. Tetapi emas bukan hanya untuk upacara, emas juga sangat berguna. Emas menghantarkan listrik dengan stabilitas yang luar biasa dan lebih tahan korosi daripada hampir semua logam lainnya. Itulah mengapa emas ditemukan di ponsel pintar, perangkat medis, komponen satelit, dan bahkan pelindung mata astronot. Selama misi Apollo, lapisan tipis emas melindungi astronot dari radiasi matahari yang keras. Jadi, sementara emas berkilauan di kuil dan peralatan makan mewah, emas juga diam-diam memberi daya pada teknologi yang kita gunakan setiap hari. Untuk benar-benar memahami peran emas di pasar modern, kita perlu memahami bagaimana emas diukur dan diklasifikasikan. Tidak seperti banyak komoditas, emas dinilai dengan ketelitian yang luar biasa. Konsep pertama adalah karat, yang mengukur kemurnian. Emas murni diberi label 24 karat, artinya semua 24 bagian adalah emas. Namun, emas murni itu lunak. Jadi untuk perhiasan atau penggunaan praktis, emas sering dicampur dengan logam lain. Emas 18 karat mengandung 18 bagian emas dan 6 bagian logam campuran atau kemurnian 75%. Emas 14 karat dan 10 karat mengandung emas yang lebih sedikit, tetapi menawarkan daya tahan yang lebih besar. Kemudian ada berat yang biasanya diukur dalam ons troy, sebuah sistem yang berasal dari Prancis abad pertengahan. 1 ons troy sama dengan 31,10 gram dan satuan ini telah menjadi standar global untuk perdagangan emas batangan. Ketika investor membeli emas batangan, mereka tidak hanya membeli logam, tetapi juga membeli sepotong kepercayaan yang bersertifikat. Itulah mengapa setiap batangan memiliki tanda pengenal. Tanda pengenal tersebut meliputi berat, kemurnian, asal penyulingan, dan nomor seri unik. Standar-standar inilah yang menjaga transparansi pasar emas. Standar ini memastikan bahwa setiap batangan emas memiliki kualitas yang terjamin. Emas yang dibeli di London dapat dijual di Shanghai tanpa keraguan atau kebingungan. Di balik setiap keping emas terdapat jaringan ketelitian, tradisi, dan berabad-abad metalurgi yang secara diam-diam memastikan bahwa emas tetap menjadi salah satu aset paling andal dalam sejarah manusia. Emas lebih dari sekedar logam. Emas telah menjadi simbol universal, cara umat manusia menandai kebesaran, merayakan kemenangan, dan menghormati momen-momen yang mendefinisikan kisah bersama kita. Ketika seorang atlet olimpiade berdiri di podium dan menerima medali emas, dunia langsung memahami maknanya.
Orang ini telah mencapai standar tertinggi. Medali hadiah Nobel yang terbuat dari emas mengakui kontribusi yang membentuk masa depan umat manusia. Dari film hingga musik hingga prestasi global, kita berbicara tentang standar emas, zaman keemasan, dan peluang emas. Emas telah menjadi bahasa yang kita gunakan untuk menggambarkan keunggulan, tetapi di luar penghargaan dan upacara, emas memainkan peran yang lebih tenang dalam kehidupan sehari-hari. Pasangan bertukar cincin emas untuk menandai janji seumur hidup. Keluarga mewariskan pusaka emas sebagai benang kenangan yang menghubungkan satu generasi ke generasi berikutnya. Investor menyimpan emas karena terasa stabil di dunia yang seringkali tidak stabil. Para ilmuwan terus menggunakan emas dalam teknologi canggih, memperluas signifikansinya jauh melampaui yang dapat dibayangkan oleh peradaban kuno. Jadi mengapa emas masih penting? Karena emas menyatukan keindahan, daya tahan, kelangkaan, kepercayaan, dan makna. Emas menjembatani seni dan sains, emosi dan ekonomi, masa lalu dan masa depan. Emas bertahan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara simbolis. Dan mungkin itulah mengapa setelah ribuan tahun, kita masih berhenti sejenak ketika melihatnya berkilauan. Teringat bahwa beberapa hal benar-benar abadi.